itu kan seperti apa yang sampaikan Mas Ganjar. No one left behind. No one left behind. Jadi tidak ada yang kemudian ditinggalkan Iya, betul. dalam kemudian kepemimpinan dia nanti ketika jadi presiden. Bahwa situasi seberat apapun, setidak menentu apapun bisa selesai kalau anak-anak mudanya mau turun tangan. gotong royong gitu. Nah, aku nggak mau berkhianat pada satupun dari masing-masing proses itu tadi. Termasuk Main TV yang memberikanku kesempatan pertama di kota ini. Kembali lagi di Semiotik Seno Setiawan ngomongin politik. Sen, hari ini kita bakal diadili oleh MKMT Sen. Apa tuh MKMT? Majelis Kehormatan Main TV. Oh, bukan main. Bukan main. Kita ada Bukan Mas Maki main. yang hadir di Semiotik kali ini. Selamat datang Mas Maki. Selamat datang. Enggak, ini Salah ya? tuan rumahnya aku kok. Oh iya, maaf. Silakan diambil alih Mas Jadi Semiotik. forum ini sementara saya aneksasi dari penguasaan mereka berdua karena saya mau mengadili beberapa hal dari Seno. Jadi ada perubahan konstitusi semiotik nih. Ada perubahan konstitusi, ada dugaan pelanggaran konstitusi di sini yang menyentuh melanggar etik. Etik. Enggak semua etik. Saya mau nanya beberapa hal sama Seno. Ini lebih ke bersifat personal. Kenapa kalau saya mau nanya Seno, kenapa Setiawan ada di sini? Karena dia sebagai saksi hidup. Jadi kalau Seno nanti jawabnya yang ngaco-ngaco, nanti dia yang benerin. Pura-pura jawabnya apa, sok-sok apa gitu. Nanti dibenerin sama Setiawan. Sen, aku ngumpulin beberapa pertanyaan ini dari riwayat Google ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang rame disampaikan ke orang dan direkam oleh Google. Kenapa Seno pakai sarung tangan hitam sebelah dia? Langsung Kenapa aja, pakai Mas. sarung tangan hitam? Langsung pertanyaan kedua. Kenapa cuma enggak satu-satu dulu? Kenapa cuma Kau satu? harus sabar berproses, Iya. jangan potong kompas, nggak bisa. Iya betul. Apakah dipanggil di mana-mana nggak dapat honor sampai cuma satu? Iya. Oke, ini Majelis Kehormatan ini keren banget ya. Iya. Jadi aku baru pertama kali ini diadili di Main TV. Iya. Ini bukan main. Nah, gini ya. Sarung tangannya ada banyak versi sebenarnya. Oke. Jadi kalau versi praktisnya, kalau jawab sekarang di berbagai macam forum, aku jawabnya langsung aja, oh ini sarung tangan sakti gitu. Oke. Kadang aku bercanda juga, ini Iya, kalau aku copot di tengah forum, langsung berhenti bicara aku gitu. Iya. Jadi harus dipakai terus. Jadi gitu. jimat nih. Sarung tangan sakti. Ya, kalau ada KTP sakti, ini sarung tangan sakti. Jadi ini timnya Prabowo, Mas Bang Habibur Rahman, siapa kalau capek denger Seno ngomong, copot aja sarung tangannya. Nggak sakti lagi jadinya. Nggak sakti lagi jadinya. Itu bercandanya. Iya, bercanda. Cuman kalau mau yang serius, sebenarnya ini datang waktu COVID. Oh, Zaman COVID-19 itu dulu. Jadi COVID di Surabaya lagi kenceng-kencengnya. Pas Omikron. Oke. Gitu. Waduh, itu banyak sekali case di mana COVID terjadi, terus bed occupancy rate turun dan segala macam, orang sulit cari rumah sakit kayak gitu-gitu. Nah, di Surabaya kebetulan wali kota Surabaya yang saat ini Mas Eri Cahyadi, dulu kan aku alumni juru bicara beliau waktu di pencalonan wali kota. Terus ya telepon pada suatu hari Kamis kalau nggak salah. Ini Surabaya help ini karena hampir seluruh garda depan Pemkot itu kena COVID. Terus yang ngurusin masyarakat siapa di puskesmas. Nah, akhirnya bikin relawan deh gitu. Bikin relawan, dan relawan itu isinya harus anak-anak muda dengan asumsi imunnya masih oke, stamina-nya masih baik gitu-gitu. Dan kita percaya bahwa arek-arek Surabaya itu punya DNA gotong royong yang kuat gitu. Nah, akhirnya kita open rekrutmen, deklarasi, ternyata terkumpul 250 dulu waktu deklarasi gitu. Terus selama kurang lebih seminggu jadi 2.600. Wow. Nah, tugasnya nggak karu-karuan pada waktu itu karena harus nyetir ambulan, terus ya pemulasaran jenazah, terus vaksinasi massal, terus nganter oksigen ke puskesmas dan yang garda depan banget. Nah, aku otomatis merasa ini bukan hal yang ringan karena anggotaku 2.600 orang Pak, dan ini ngurusin COVID, resikonya bukan hanya untuk dia, untuk keluarganya, untuk apa. Sampai hari ini aku masih merasa mereka ini orang nekat semua gitu, dan
ya semuanya. Nah, maka aku minta restu ke orang tua waktu itu. Restu segala macam, dibolehin lah aku jadi koordinator. Tapi dengan syarat pakai masker terus, sama pakai sarung tangan. Itu awal mulanya. Ya kok satu tapi? Nah, karena kan di lapangan Pak waktu itu ngurusin COVID. Jadi agak repot kalau kita pakai 2 terus gitu. Akhirnya sering aku copot 1. Ternyata kok asik juga ya gitu. Banyak yang bilang Satria Baja Hitam. Ini keren juga gitu. Nah, jadi trademark. Nah, aku cuman jadi simbol aja ini. Jadi wah zaman COVID aja ternyata waktu itu turun semua anak muda. Selesai tuh 3,5 bulan keluar dari zona merah ke zona kuning. Kita seneng banget karena ternyata nggak lama-lama banget itu anak-anak harus kerja keras macam itu. Selesailah persoalan. Nah itu jadi simbol pengingat buat aku bahwa situasi seberat apapun, setidak menentu apapun bisa selesai kalau anak-anak mudanya mau turun gotong royong gitu. Nah COVID urusan yang itu hidup dan mati nyawa aja kita bisa kok itu untuk ya dengan segala respect, hormat, rasa simpati kepada semua yang telah berjuang di situ, itu selesai gitu. Nah, apalagi urusan pilpres Pak, itu urusan politik gitu loh. Itu kan urusan lebih lagi di bawah jauh di bawah level di bawah COVID, nyawa, jauh di bawah COVID lah. Nah, masalah itu aja selesai, apalagi urusan pilpres, apalagi kita kalau galau tentang apalah segala macam keresahan anak muda hari ini tentang kondisi negara sedang tidak baik-baik saja akan selesai kalau anak mudanya mau turun. Mantap. Gitu. Jadi ini kalau ini aku bawa simbolnya ini ada sekian banyak anak-anak muda yang pengorbanan ribuan orang gitu. Nah, kalau kita tampil kita punya keyakinan bahwa itu selesai. Jadi menurut Seno di tangan kiri Seno dengan sarung tangan ini membawa 2.600 sekian tadi, ya kan? Anggota Surabaya memanggil yang anak muda kumpul buat bantuin tuntasin COVID ya. Ya itu dia semangat itu dibawa melalui simbol sarung tangan kiri. Tapi sebenarnya ada tafsir yang lain. Nah, ini kan gunanya Setiawan ini. Jusir. Juru tafsir. Ini jubir, saya jusir gitu aja. Tafsirnya adalah begini Bang Maki. Di kepemerintahan itu kan penting. Jadi ada istilah itu tangan kanan, ya kan ya. Kenapa kok Seno pakai sarung tangan kiri? Karena dia mau di tangan kiri, dia mau di tangan kanan. Dia mau jadi andalan pada saat itu kalau misalnya wali kota Pak Eri ya. Tangan kanannya Pak Eri ya ini. Nah nanti kalau Mas Ganjar presiden tangan kanannya ya Seno. Kan tangan ini terpasang kayak gitu. Simbol politiknya seperti itu. Iya kan juru tafsir bebas menginterpretasi. Tafsir bisa kemana-mana. Jadi itu. Jadi ketika tangan kita tertutup akhirnya Seno akan menjadi tangan kanan, menjadi andalan siapapun tokoh yang pada saat itu memimpin. Kalau pernyataan resmi konferensi persnya kan barusan aku sampaikan. Kalau interpretasi medianya bisa macam-macam. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Soal, nah ini pertanyaan mungkin agak diadili beneran ya? Karena ini personal. Ini personal. Ya semuanya pertanyaan personal sih, tapi ini agak privasi ya. Iya boleh. Soal anak siapa Seno ini? Karena enggak gosipnya kemana-mana loh. Katanya Seno ini anak seorang petinggi negara, apa gitu-gitu dan anaknya Bohir. Anaknya Bohir, anaknya apa gitu lah. Bapakmu beneran petinggi politik apa atau pejabat atau Bohir atau politikus sih bukan? Enggak, sejauh yang aku tahu sebagai anaknya ya. Iya. Pengalaman jadi anaknya. Ya, pengalaman jadi anaknya. Sejauh yang aku tahu enggak. Jadi ayah itu papa itu kerja sebagai seorang profesional di perusahaan swasta. Ya kerja di situ tiap hari, bukan owner, bukan pengusaha, tapi profesional. Ya kerja di situ di perusahaan swasta itu. Nah, ibu itu dulu psikolog dan jadi ibu rumah tangga. Jadi ya keluarga normal lah ya. Dibilang punya privilege berlebihan ya enggak. Kalau privilege-nya bisa sekolah sampai SMA sampai kuliah ya anggap itu privilege. Tapi itu artinya nggak ada privilege dalam hal politik. Dari keluarga aku ditarik ke kakek, nenek, tante, paman, segala macam, nggak ada yang punya KTA partai politik, gitu, nggak ada. Punya pengalaman afiliasi politik atau jadi pejabat birokrasi pemerintahan, nggak ada. Terus kenapa memutuskan terjun ke partai politik? Maksudku pilihan anak-anak muda ini biasanya kan, ini termasuk pilihan yang mungkin dalam kacamata anak muda agak konservatif nih Seno. Karena kan anak muda biasanya, oh kita masih muda turun ke jalan, jadi aktivis dan lain sebagainya dalam pengertian bebas ya, tidak di anak partai, tidak di saya partai, tidak di partainya, tapi Seno langsung to the point ke partai. Kenapa?
Ya karena aku merasa bahwa disitulah aku ingin, sebenarnya gini, startingnya itu dari penasaran aja, pengen tahu itu ya. Iya, iya. Orang itu banyak mensalah-sangkai partai politik, seakan-akan nih anak haram demokrasi gitu. Oh iya, iya, iya. Partai politik ini korup lah, isinya ini orang buruk semua, pandangannya kepada partai politik gelap semua. Anak kecil kalau cita-cita pengen jadi politisi, bisa-bisa banyak dimarahinnya daripada disupportnya. Itu pengalaman personal. Iya misalnya. Gitu ya. Dan itu terjadi di banyak case. Ya, ya. Tapi kenapa kok hanya politisi yang dipradugai gitu? Katakan jadi dokter, berapa banyak sih dokter yang malpraktek kan ada juga. Kenapa kok kalau anak kecil cita-cita jadi politisi dicurigai, misalnya pengen jadi dokter, oh kamu jangan jadi dokter, nanti kamu malpraktek, loh kan? Nggak ada begitu. Nggak ada begitu, jadi arsitek nggak ada begitu, cita-cita jadi tentara, polisi nggak ada begitu, jadi insinyur nggak ada begitu. Politisi masih dianggap sebagai satu hal yang tabu, satu hal yang nggak oke, dan partai politik dianggap sebagai sumber di situ. Nah ini persoalan. Padahal ya itu tadi, semua provinsi punya kesempatan orang-orang di dalamnya untuk menjadi oknum yang itu tadi, yang buruk itu tadi. Nah, maka aku penasaran. Aku baca buku tentang para founding fathers dulu waktu SMP SMA. Terus aku membaca, oh ternyata namanya Bung Karno itu berpolitik sejak usia belasan tahun. Nulis di surat kabar itu, dia bisa nulis per tahun itu kalau nggak salah 300 artikel di surat kabar. Itu yang terpublikasi. Terus dia pidato. Dia besar di rumah kos Cokro Aminoto yang adalah ketua partai, Partai Serikat Islam. Gitu. Terus dia umur 20 sekian tahun dia bikin PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, ini artinya lekat sekali demokrasi awal kita itu dengan yang namanya partai politik. Nah, kenapa di hari ini di mana kita sudah berkembang, berevolusi, demokrasi kita menjadi demokrasi modern, bahkan menuju demokrasi digital, kita malah step back gitu dengan membelakangi atau ini partai politik. Kan menurut aku lucu. Nah, aku penasaran. Ini ada apanya sih di parpol itu? Dan aku ambil parpol yang paling sering disalah-sangkai oleh banyak anak muda. Itu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Karena di situ dianggapnya, wah ini partai arogan, partai apa, orang banyak menganggap begitu di medsos. Medsos saja. Nggak ngerti di dalamnya seperti apa, nggak ngerti di lapangan seperti apa. Aku ambil leap of faith lah ya, lompatan keyakinan itu waktu SMA lulus itu untuk masuk ke PDI Perjuangan dan belajar di situ. Aku belajar apa yang terjadi, dinamikanya dan seterusnya. Ketemulah aku dengan Setiawan. Oh. Nah, jadi bukan teman nakal masih kecil nih, bukan? Enggak. Gini Mas Maki, jadi aku kecil, dia udah besar, Pak. Jadi gini Mas Maki, kalau misalnya melihat Seno juga sebenarnya juga di kalangan anak muda gitu ya. Kita mungkin usia yang 5 atau 10 tahun di atas Seno gitu kan ya. Melihat Seno itu fenomena yang menarik. Di kalangan Surabaya itu aja ya. Kalau Seno, kenapa kemudian pertanyaan tadi, bagaimana Seno kalau terjun ke dunia politik saat muda? Nah, biasanya anak muda itu ketika belajar politik itu berproses. Kalau misal mahasiswa dia akan berproses di Hima atau di BEM, dia akan berkontestasi di pilihan-pilihan ketua BEM, pilihan-pilihan ketua presiden BEM. Itu kan kemudian proses yang kita lalui lah di masa-masa kita, Mas Maki. Seno menarik, artinya ketika dia di usia muda itu sudah dijejali dengan banyak buku-buku politik, apalagi soal buku-buku Bung Karno segala macam soal itu. Maka ini fenomena menarik bahwa keberanian Seno ini berani revolusioner. Dia berani turun di usia muda dan itu kemudian membuat kita yang usia 5 tahun 10 tahun Seno itu juga anak ini nggak kecepatan ya. Atau anak ini kemudian nggak terlalu nggak terlalu kemudian memotong kompas dalam ternyata enggak. Memang Seno melakukan sebuah, kalau filosofi Jawa itu sinau kantilaku. Learning by doing, sambil belajar kemudian sambil melakukan. Saya rasa aktivitas Seno sekarang kemudian dia menjadi sebagai mahasiswa ilmu politik, dia sudah melakukan sebuah exercise politik yang luar biasa dan ini nasional. Udah berapa tahun Sen di partai jadi? Ya, aku mau tanya dulu. Ukuran sepatu berapa? bagus ya. Ulasannya bagus ya. Mendukung. Kamu udah berapa tahun di? Jadi Pak Maki nggak bisa mengadili. Udah berapa tahun? Di parpol? Iya. Di parpol dari 2020. 3 tahun deh. 3 tahunan lah. 3 tahun. Di PDI Perjuangan kan aku lulus SMA 2019. Sudah bulan langsung. Masuk parpol. 2020 masuk parpol. Nah, artinya ya berproses di situ. Iya, tapi kalau asumsi orang itu kecepatan sebetulnya enggak juga, agak telat malah karena
di bawah dia masih baru 2 tahun udah jadi cawapres. Oke. Itu kerjaan Itu MK yang lain, Pak. Ini MK MD ya. kerjaan ini striker zaman dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tokoh idola. Siapa tokoh idolamu, Sen? Dulu aku mengidolakan sangat Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Dulu ya. Oke. Terus dengan berkembangnya waktu, aku ternyata belajar untuk ternyata kita nggak perlu jauh-jauh cari keluar. Di negeri ini tuh punya banyak tokoh-tokoh yang bisa jadi idola. Oh, dulu silau sama yang luar-luar negeri gitu. Aku dulu sangat senang dengan itu belajar keluar. Ya. Karena beberapa kali aku ngalamin pertukaran pelajar ke luar negeri. Ke Korea, ke New Zealand, ke Rusia pernah. Terus Sampai jadi Korea. sampai hari ini, ya, ini tadi. Nah, bangga kita, nah, gitu. Nah, Melenting lah tinggi-tinggi. Iya. Nah, kita mengalami itu aku proses itu. Nah, setelah mencari keluar, ternyata ketemu banyak segala macam pemikiran. Wah, ternyata di dalam negeri kita juga banyak mutiara-mutiara pemikiran yang bisa diambil juga. Siapa aja? Ketemulah dengan Bung Karno di situ. Oke. Aku belajar banyak. Dulu aku bikin aliansi pelajar Surabaya. Lalu aku belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Karena beliau ini jadi tokoh pendidikan di masa itu yang avant-garde melampaui zaman 3N, niteni, niroking, ngelakokne, jadi gitu. Jadi ada banyak filosofi yang ada di dasar pemikiran para founding fathers kita itu yang menarik untuk dibahas sebenarnya. Aku belajar dari situ. Salah satunya dorongan untuk berpartai di usia yang muda, di bawah 20 tahun. Masih lucu-lucunya gitu. Masih lucu-lucunya adalah karena Bung Karno itu. Jadi Bung Karno tokoh idolanya. Bung Karno. Nah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini melesatnya agak jauh soalnya. Dari pertanyaan tokoh idola ya. Udah punya pacar belum? Nah, ini kan dokumentasi dari Google ya. Kirain pertanyaannya gini loh, tokoh hari ini siapa? Tokoh-tokoh politik gitu kan. Pacar. Udah duduk di situ. Demi alasan privasi kami hanya menampilkan wajah pacarnya, tidak wajah Seno. Teman-teman editor nggak usah ngedit-ngedit ya. Jangan nakal ya. Enggak, tapi ya aku tetap menjalani masa mudaku sebagai anak muda dengan Teman-teman editor nanti tampilin cewek-cewek yang banyak yang di sini biar penasaran. Enggak, itu normal apanya? Maksudnya hari ini kamu dalam 1 minggu itu lebih banyak daerah yang kamu kunjungi dibanding jumlah harinya. Ngalahin Mas Ganjar. Mas Ganjar dalam 1 hari misalnya kemana-mana, dia 1 hari bisa 2 daerah, 3 daerah. Luar biasa. Tiba-tiba Papua, tiba-tiba ke Batam. Ampun. Nggak, artinya gini, aku nggak mau potong gitu loh. Ya. Pacaran ya pacaran. Oke. Terus ya ngalir aja. Terus berpolitik ya berpolitik. berpolitik ya berpolitik. Sarung tangan. Ngopi ya ngopi. Pusing ya ngopi. Gitu. Jadi kita nggak mau memotong proses itu. Cuman ya aku anggap ya ini masa mudaku. Anak apa sih yang dicari teman-teman muda itu kadang kalau ngelakuin hal-hal yang sangat identik dengan anak muda, ngapain. Kan pengen cari adrenalin itu juga. Betul. Iya toh. Nah, di politik ini kurang adrenalin apa Cuma gitu. iya. Tiap hari. Nah itu makanya maksudku bentuknya itu kemudian agak unik juga. Kalau yang lain-lain clubbing atau apa gitu juga nyari ke ini. Ini orasi. Kan Kalau dia orasi. Sama-sama rempet-rempet jurang juga. Semuanya itu gitu. Ini pertanyaan terakhir dan sebetulnya yang paling banyak ditanyakan oleh publik. Kenapa mau jadi host di Main TV? Itu pertanyaan Bapak. Bukan narsum, tapi host. Ini pertanyaan host ini. Jadi ada konflik of interest di dalam Tentu muatan saja. Enggak gini. Aku ini anak daerah, Mas. Ya, aku memposisikan diriku dan sampai hari ini aku menganggap aku ini bukan bagian dari orang-orang yang punya privilege untuk tumbuh dekat dengan kekuasaan pusat di nasional. Surabaya, Pak. Artinya ya memang aku selama ini yang kenalnya dengan lingkungan itu gitu. Dan akses politik ke Jakarta itu nggak banyak di Surabaya itu. Betul. Aku berproses di sayap partai dan aku waktu itu ditugaskan jadi ketua. Aku ketemu sama sekretaris. Dipertemukannya di organisasi, sekretarisku itu Setiawan sampai hari ini.
Gitu. Nah, sampai hari ini kita ini ketua sekretaris sebenarnya. Gitu. Aku baru tahu. Ini aku buka ya ini ketua sekretaris gitu. Nah, aku merasa bahwa kesempatan untuk naik ke panggung nasional itu sesuatu yang nggak terbayangkan di pikiranku. Dulu bahkan pertama kali aku kenal Mas Ganjar itu juga bukan melalui politik yang diupayakan settingan bagaimana, nggak sengaja terus gitu waktu acara ketemu ngobrol, lari pagi nemenin gitu-gitu aja. Nah, maka nggak terbayang bahwa aku akan bisa dapat kehormatan untuk berada sejauh ini di Jakarta. Nah, suatu ketika aku diberi kesempatan untuk ikut pelatihan Jurkam gitu, di Jakarta gitu. Ya beberapa lah, karena mungkin aku pernah menjadi juru bicara Paspilwali, jadi penugasannya ditingkatkan. Nah, dalam pelatihan itu tiba-tiba di Jakarta ini aku asing kan. Ini siapa, nggak punya temen, nggak kenal satu sama lain. Pertama kali tawaran podcast untuk aku itu datang dari Main TV. Itu udah ada lagi. Soalnya waktu aku tawarin itu ada ini juga, ada rivalnya dari kanal lain. Oh iya. Enggak, Main TV duluan. Oh, Main TV duluan. Main TV duluan. Ya, gitu. Itu yang pertama kali datang adalah dari Main TV. Dari host meja yang lain. Political Mas update. Eko pun tadi. Mas Eko pun tadi. Nah, Mas Eko yang pertama kali nawarin aku untuk ngobrol di Main TV. Ngobrol. Jadi narsum waktu Jadi itu. narsum. Iya. Dan itu pengalaman pertamaku ngomong di podcast yang skalanya nasional. Oh, serius? Serius. Ya itu pertama kali. Nah, aku merasa kalau tidak ada Main TV, ya aku nggak ngerti mana kanal pertama yang memberi aku kesempatan. Aku nggak ada serius. Ini aku nggak ngerti. Tapi yang memberikanku kesempatan pertama di panggung nasional itu adalah Main TV. Jadi kalau aku ditawarin jadi host di Main TV, itu adalah bagian dari aku tidak ingin meninggalkan apapun yang ada dalam sejarah hidupku yang tidak terbayangkan ini. Mantap. Itu termasuk kenapa kok Setiawan masih sama aku. Iya, dorongan sejarah. Dia banyak berperan di dalam perjalanan politik. Teman-teman yang lain yang di Surabaya banyak berperan. Dan aku nggak mau ninggalin. Karena dalam kita mencapai ini aku nggak bisa sendirian. Nggak ada Superman. Iya. Adanya super tim. Nah itu yang aku ingat terus. Sampai kapanpun perjalanan sejarah itu aku nggak mau berkhianat pada satupun dari masing-masing proses itu tadi. Termasuk Main TV yang memberikanku kesempatan pertama di kota ini. Luar biasa. Spill aja ya, waktu itu kan kamu datang sebagai narsumnya Mas Eko kan? Iya. Terus anak muda, ya anak muda bayanganku kan usianya 30 berapa gitu. Terus pas datang kayaknya aku lebih muda, saya ngomong. Terus ngobrol-ngobrol bentar asik juga kayak. Terus aku memang bertugas waktu itu mereview video-video QC lah. Gitu. Pas aku lihat, 21 serius ini. Ini bukan pencurian usia kan? Karena ngomongnya itu nggak mungkin kayak anak 21, aku nggak kebayang lah ngomong kayak Seno waktu itu. Ya kalau sekarang kan kita udah lihat lagi misalnya kayak Alam apa ternyata bisa dan lain. Tapi waktu itu kan aku lihat Seno, ini serius anak 21 tahun ngomongnya kayak begini gitu. Ini banget lancar gitu loh. Makanya kemudian aku punya inisiatif, wah ini Seno harus jadi hostnya Main TV gitu loh. Malam-malam aku samperin lah. Menarik Mas ini Mas. Seno tadi ketika bilang soal proses kejarahan sebelum-sebelumnya, itu kan seperti apa yang sampaikan Mas Ganjar, no one left behind. No one left behind. Jadi tidak ada yang kemudian ditinggalkan betul. dalam kemudian kepemimpinan dia nanti ketika jadi presiden. Nah, ada fakta menarik Mas Magi. Apa tuh? Ya kan, saya juga dulu ketika di Surabaya, Mas, itu sebagai jubir juga, jubir di pilkada kota Surabaya. Pada saat itu, selama proses kampanye jubir, Seno sebagai jubir hanya 1, 2, 3 kali saja sebenarnya. Itu Seno satu di podcast, satu di live TV ya. Sebelumnya ada podcast lagi lah. Kemudian di situ Seno muncul dan tampil sebagai jubir. Bayangkan Mas, dalam sepanjang kampanye itu Seno ya kan ya sebagai jubir di pilkada, ini fakta ya kan. Jubir di pilkada Surabaya itu tampil 3 kali. Cuman 3 kali doang. Cuman 3 kali doang tampil. Membantu menghantarkan kemenangan untuk Mas Eri. Ya kan. Di sini ya menarik nih. Oke lah tadi cerita soal bagaimana Main TV dan jelas ya. Jadi disampaikan Seno, Main TV adalah kanal YouTube pertama yang kemudian membuka kemudian bagaimana proses perjalanan. Seno tampil juga di luar Pak, atau kemudian media-media mainstream yang lain. Di hari ini ketika itu dulu ya proses kampanye selama itu 3 kali. Ini 1 hari
bisa 5 kali. Luar biasa. Iya. Iya kan, bener kan? Satu hari bisa sampai kemudian kemarin pernah peak itu 6 kali. Wow. Di 6 televisi apa Bisa, gitu. iya ada TV-nya 2, mungkin podcastnya 2, Makanya itu. ada wawancara. Sampai gitu-gitu. sekarang ini di internal Main TV masih perdebatan Iya. karena ketika kita nyusun jadwal, Seno itu jadwalnya sehari sekali tapping, tapi sampai sekarang jangan-jangan sebulan sekali belum tentu bisa. Makanya ada proses peradilan seperti ini. Iya. Makanya Proses peradilan. ada proses peradilan seperti ini karena harusnya setiap hari, Iya. atau seminggu berapa kali ya? Iya. Sebulan sekali aja nggak nyampe. Gitu. Tapi serius Sen, waktu itu ketika karena aku waktu nge-review konten itu aku terkesan gitu ya sama Seno. Ini serius 21 tahun. Tapi pas kita naikin itu kemudian aku berpikir akan ada reaksi-reaksi orang yang kaget dan itu betul terjadi. Itu serius. WhatsApp, ada beberapa WhatsApp, misalnya ada WhatsApp yang nanya, bro atau Mas ini siapa katanya, keren nih gitu. Pertanyaan dia ini siapa, aku jawab. Gua aja sampai sekarang masih nanya ini siapa. Gue juga heran gitu. Karena memang bukan siapa-siapa Pak Bos. Iya keren nih, ini siapa kata dia gitu kan, makanya masih muda banget. Ya gue sampai sekarang masih bertanya yang sama, ini siapa gitu. Gitu loh kira-kira. Jadi vonisnya Maki, ini dilanjut apa gimana? Untuk keberlanjutan untuk kemudian tapping atau nanti jadi host di sini? Oh, lanjut. Lanjut ya? Enggak, pokoknya kalau nggak ada Seno- vonis berarti ya? Nggak ada kalau hukuman Seno, ya? Terserah dia lah mau gimana aja. Enggak, tapi satu lagi ini untuk demi meluruskan syakwa sangka dan masa depan Seno. Oh iya. Yang bener namanya itu Seno Bagaskoro, Seno Baskoro. Ada kan yang nulis Seno Iya. Baskoro, misalnya kalau di Main TV Seno Bagaskoro. Yang bener yang mana? Aryo Seno Bagaskoro. Aryo Seno Bagaskoro. Itu pokoknya U semua. Bagaskoro. Itu. Agak Aryo Seno Nah, banyak yang salah-salah tulis. Oke. Ada yang Seno Bagaskara, ada yang Seno Baskoro, ada yang Seno Aji. Namanya siapa? Jadi macam-macam. Seno Aji. Ada lagi Seno Nugroho. Siapa lagi? Nah, itu namanya Aryo Seno Bagaskoro. Itu aja di KTP masih itu. Di KTP. Di KTP. Mungkin KTP ke depan beda lagi, kan pas sudah jadi KTP Sakti. Iya kan KTP Sakti. Iya. Jadi nggak dihukum Mas Maki ya? Enggak, ini makanya kalau kita sih berharap ya untuk kali ini nggak dihukum, tapi kita berharap ada pelanggaran etik lagi yang dilakukan oleh Seno di Main TV supaya kita bisa adili lagi. Enggak, sebelum ini ya, aku yakin kok di luar sana masih banyak anak-anak muda yang sebenarnya juga Potensial. punya potensi. Yep. Aku nggak menganggap bahwa anak muda itu adalah ketokohan orang per orang. Iya, Itu aku aja atau siapa aja, itu berbahaya. Demokrasi itu indahnya karena banyak orang yang itu beragam. Gitu. Dan potensi itu banyak gitu. Sebenarnya banyak. Kan aku aja kalau ini kan semacam lotre sejarah aja. Nulit aja tiba-tiba Mas Eko kontak aku, minta aku ngomong. Kalau hari itu nggak terjadi atau aku waktu itu misalnya nggak sempet baca chatnya Mas Eko, mungkin perjalanan sejarahnya berbeda. Nah, Iya, betul. anak-anak lain yang punya kemampuan itu aku yakin banyak. Tapi hari ini masalahnya adalah seberapa luas ruang itu bisa kita berikan dan seberapa mereka teman-teman bisa tampil. Itu yang aku rasa penting biar kita nggak terjebak bahwa anak muda itu disimbolkan oleh tokoh A, tokoh B, tokoh C. Aku melawan itu juga. Aku tidak sepakat dengan itu karena anak muda itu kekuatan kolektif yang masing-masing uniqueness-nya itu harus dihargai, ditempatkan dan didorong. Siapapun dia, nggak peduli. Nggak hanya di politik ya, di seni iya, di teknologi iya, di apapun, di ekonomi bisnis iya. Semuanya itu punya potensi, tapi harus diberikan ruang. Biarkan aku ini, ya oke, hari ini banyak orang bicara tentang aku, tapi aku nggak mau kemudian itu aku lalu aku merasa monopoli terlena gitu. Bahwa aku menjadi simbol. Aku nggak tertarik dengan situasi itu. Harus biarkan aku ini jadi satu aja dari sekian banyak yang Aku percaya kalau kamu bilang nggak mau memonopoli atau apa, karena kita ngeliat sendiri kalau datang ke sini Seno udah kehabisan tenaga. Setiap hari diberondong sana sini. Berarti nggak ada hukuman Mas Maki ya? Terima kasih Mas Maki sudah menghakimi kita semua. Oke, terima kasih. Kita ingat sekali Sen. apa itu? Kalau Mas Maki nggak nyamperin kita, nggak nungguin kita di salah satu kafe di Menteng jam 12 malam, nggak ada semiotik. Oh iya. Terima kasih, sampai ketemu di Oke, semiotik terima kasih. selanjutnya. Thank Tos you. dulu, Thank you. tos dulu. Thank you Mas ya udah nungguin kita jam 12 malam. Iya. Gelasku bertahan nih. Terima kasih.